Desa Loloan terletak di kaki Gunung Rinjani, membuat desa ini memiliki panorama alam yang indah, menjadikannya surga tersembunyi bagi wisatawan. Desa Loloan juga kaya akan hasil bumi, dari pertanian hingga perkebunan, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun disebarluaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan letak geografis Desa Loloan. Jadi Desa Loloan ini berada di sebelah utara Gunung Rinjani, sebelah selatan Laut Jawa. Jadi sebelah timurnya ini berbatasan dengan Desa Sambi Elen, sebelah barat berbatasan dengan dua desa, Desa Anyar dan Desa Bayan. Sejarah Desa Loloan dinamakan Loloan ini artinya lulu ini pohon menurut orang tua. Lulu ini pohon, Loloan artinya pohon adat yang ada di Kecamatan Bayan. Keseharian masyarakat Desa Loloan secara garis besarnya di sini kita bermata pencaharian pertanian, peternakan, dan buruh harian lepas. Jadi di beberapa dusun di wilayah bawah, kalau di Tanah Taklau, Batu Gerantung, ini sumber mata pencahariannya lebih besar dari pertanian dan peternakan. Nah, di beberapa dusun di atas, kalau Montong Kemuning ini di samping perkebunan, buruh juga. Telaga Seguar di sana lebih banyak ke pertanian, perkebunan termasuk peternakan. Nah, khusus Torian dan Tanjung Biru itu didominasi oleh warga ini. Lebihnya kalau dusun Torian ini ketepatan jalur wisata kedua di Kecamatan Bayan ini jalur Torian, termasuk di sana ada penghasilan tambahan termasuk dari termasuk perdagangan. Mereka juga sebagai ojek begitu, dan penghasilannya ya lumayan juga begitu. Ya tentunya harapan saya juga masyarakat yang lainnya, para pemuda yang lainnya untuk membantu kita bagaimana mengenalkan desa ini, apa kira-kira yang perlu dibantu kita untuk membangun desa tercinta ini. Ya tentunya harapan kedepannya mungkin adik-adik juga dari Amtara bisa mengenalkan Desa Loloan dengan beberapa piu-piu penting, piu-piu bagus yang bisa membawa kemajuan untuk Desa Loloan tercinta. Baik, ya, jadi tempat wisata unggul di Desa Loloan atau tempat-tempat wisata yang indah gitu kan secara ya bentang alam ataupun pemandangan, ya salah satunya ada wisata Montong Gedeng. Nah, tempatnya atau lokasinya ini berada di dusun paling bawah di Desa Loloan, yaitu di Dusun Tanah Petak Lau, dengan pemandangan Gunung Rinjani, kemudian Bukit Teletabis, dan di sana juga terdapat pantai dan hutan adat yang kurang lebih luasnya 80 hektar. Kemudian yang kedua, Desa Loloan juga menjadi salah satu desa yang menjadi jalur pendakian, yaitu jalur pendakian Torian, yang tepatnya ini Dusun Torian yang berada di tepat sekali dengan kaki Gunung Rinjani. Jadi dusun ini juga sering dilalui oleh para pendaki ketika mendaki Rinjani gitu. Selanjutnya di Desa Loloan juga tidak kalah bagus, yaitu Bukit Cinta atau Bukit Munjit kalau dulu sebutnya. Nah, ini tempat biasa digunakan oleh masyarakat juga ataupun pemerintah mengadakan acara kegiatan ya yang sifatnya seremonial seperti ulang tahun desa, bahkan festival budaya dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya tentu ada di Dusun Torian sendiri beberapa wisata yang saat ini memang masih dikembangkan gitu, belum dieksplor secara penuh, dan itu ada air terjun, kemudian gua, dan kami berharap ya kedepannya wisata-wisata yang ada di Desa Loloan ini kami bisa kembangkan dan eksplor, kemudian dijadikan destinasi wisata unggulan untuk Desa Loloan itu sendiri. Ciri khas dari Desa Loloan ada beberapa produk yang saat ini ya bahkan sudah punya legalitas atau izin usaha. Yang pertama ada kopi Torian ya,
yang tentu saja diproduksi di Torian dengan kopi-kopi yang berasal dari lereng Gunung Rinjani. Kemudian yang kedua itu ada madu trigona. Jadi madu ini ya rasanya itu ya sesuai dengan pakan yang ada di sekitar. Kalau misalnya pakannya kelengkeng itu rasanya agak manis, misalnya ada pakannya asam, ya rasa madunya juga agak asam, jadi unik. Jadi madu ini dikatakan beberapa riset atau penelitian itu ya paling sehat untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga ada juga produk-produk tenun gitu, tenun bayan yang di Desa Loluan ada beberapa pengrajin atau penenun gitu yang bisa dijadikan produk khas dari Desa Loluan ini sendiri. Produk-produk makanan seperti keripik talas, kemudian singkong, keripik pisang, dan lain sebagainya itu ada juga di Desa Loluan. Jadi harapannya untuk Desa Loluan, ya karena Desa Loluan ini merupakan salah satu desa dari beberapa desa di Lombok Utara yang di SK-kan oleh Bupati pada tahun 2024 sebagai desa wisata. Ya tentu saja sebagai desa wisata, harapan kami ya selaku penggiat wisata ataupun orang-orang yang bergelut di pariwisata, Desa Loluan mampu nanti menjadi salah satu desa yang menyediakan atau membuat destinasi wisata favorit yang nanti bisa dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal, kemudian Nusantara maupun mancanegara. Jadi pesannya untuk kita semua ya, terutama di Desa Loluan ini ya banyak sekali hal-hal ataupun potensi yang bisa kita kembangkan ya, maka mari kita bersama-sama untuk membuat inovasi ataupun kreativitas sehingga apa yang menjadi cita-cita kita terutama di bidang pariwisata gitu kan bisa terwujud. Ragam budaya Indonesia tersebar di seluruh Nusantara memiliki keunikan dari masing-masing daerah. Desa Loluan menawarkan pesona alam dari keindahan pantai, sawanan hijau, dan budayanya yang otentik. Mari sempatkan waktu untuk singgah di Desa Loluan dan rasakan hangatnya cerita serta kehidupannya. Inilah Desa Loluan.